Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, sebuah kongsi dagang yang menguasai perdagangan Asia, terutama rempah-rempah. VOC bukan hanya perusahaan dagang, tetapi juga memiliki kekuasaan layaknya sebuah negara. Mereka memiliki tentara, mata uang sendiri, dan hak untuk bernegosiasi dengan negara lain. Di Indonesia, VOC dikenal sebagai company dan mendirikan berbagai benteng, kantor dagang, serta memperluas wilayah kekuasaan. Meski sempat menjadi sumber pendapatan terbesar Belanda, VOC akhirnya dibubarkan pada 31 Desember 1999 karena utang yang menumpuk. Warisan VOC masih terasa hingga kini, baik dari peninggalan fisik maupun pengaruh sejarah yang mendalam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini masih dalam nuansa daring, di mana pembahasan video ini kita akan membahas tentang munculnya kongsi dagang VOC. Kita akan membahas tentang awal mula nih VOC seperti apa. Lahirnya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Jadi VOC ini tertitik fokusnya tuh hanya di wilayah Asia saja. Milik siapa? Ini bukan milik negara Belanda, tetapi milik persekutuan. Maksud persekutuan itu adalah kerjasama ekonomi pada waktu itu yang berhubungan dan yang bersangkutan dengan VOC ini yang kerjasama dengan Belanda. Gitu. Titik fokusnya ada di Asia. Gitu. Disebut Hindia Timur karena ada pula VWC yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Jadi ada dua ya. Kalau di Asia itu namanya VOC, kalau di Hindia Timur itu VWC. Jadi untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia, terus negara-negara tetangga Malaysia ataupun lain sebagainya, atau yang sekarang rata-rata itu adalah negara ASEAN, itu menggunakan VOC. VOC didirikan atas anjuran Oldenbarneveldt. VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Jadi, kalau kalian ditanya siapa pendirinya VOC, itu adalah tadi Oldenbarneveldt. Terus apa maksud dari VOC ini? Itu adalah sebagai perusahaan multinasional dan dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Jadi saat VOC di Indonesia, di mana pada waktu itu Indonesia adalah masih negara-negara yang terpecah-pecah, wilayah yang terpecah-pecah karena kerajaan, sistem kerajaan. Kalau dulu kerajaan Mataram kuno, Mataram Islam, terus kerajaan apalagi kadipaten-kadipaten tersebut. VOC itu datang sebagai investor atau sebagai usaha ekonomi yang sudah menggunakan sistem bagi saham. Jadi VOC ini bukan menjadi bagian dari penjajahan. Bukan maksud VOC ini berdiri sendiri, tetapi di saat Indonesia menjajah di saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda ini membawa juru kunci dalam ekonomi yang dinamakan VOC ini. Jadi yang mengelola setelah Belanda menjajah Indonesia,
ini menjajah Indonesia untuk mengelola ekonominya, sumber daya alamnya, datanglah VOC untuk mengelola tersebut. Jadi dalam segi pemerintahan, dalam politik itu sudah diatur, ekonomi sudah diatur, hukum juga sudah diatur. Jadi Belanda ini datang sudah matang, tidak hanya sekedar menjajah saja, pembangunan juga dilaksanakan untuk meneruskan proses pembangunan secara cepat karena memang sistemnya adalah penjajahan. Jadi transmisi atau penggerakan ekonomi itu dilakukan secara cepat. Pimpinan VOC terdiri atas 17 direktur yang disebut Heren 17. Pemimpin tertinggi VOC berpangkat Gubernur Jenderal. Seorang Gubernur Jenderal sekaligus termasuk Heren 17. Dengan demikian, Gubernur Jenderal menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai direktur perusahaan dan pimpinan pemerintahan di Hindia Timur. Sejak tahun 1608, pimpinan VOC terdiri atas Gubernur Jenderal atau mewakili pihak Kerajaan Belanda dan Raad van Indië, Dewan Hindia. Keduanya disebut Hoogregering atau pemerintah tertinggi. Jadi mereka ini Dewan Pimpinan VOC ini juga menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Tinggi Belanda yang berada di Indonesia. Jadi yang mengatur Belanda ini tidak hanya sebatas kesultanan dari sana, karena Belanda ini kan sistemnya kesultanan. Ada terkenal ratunya ini tetap di Belanda, yang diutus untuk mengatur negara Indonesia ya mereka ini. Salah satunya Dewan Pimpinan Tinggi milik VOC dan lain sebagainya. Jadi dalam sistem ketatanan pemerintahan Belanda ini sudah tertata, memang sudah disiapkan untuk melakukan pemekaran pembangunan ekonomi pemerintahan yang biasa kita sebut adalah penjajahan gitu ya. Terus dalam perkembangannya Belanda menjadi satu-satunya bangsa Eropa yang mendominasi perdagangan Indonesia serta mampu menancapkan kuku kekuasaannya dengan menjadikan Indonesia sebagai wilayah kolonial dan imperialisnya hingga ratusan tahun lamanya. Ini kan terkenal kalau Indonesia dijajah Belanda itu berabad-abad tahun. Memang penyangkalan dalam sejarah Indonesia itu tidak sepenuhnya dijajah. Yang dijajah itu hanya wilayah Jawa, wilayah sebagian pulau Sumatera. Maka dari itu banyak tokoh-tokoh sejarah itu menepis isu bahwa Indonesia itu dijajah berabad-abad oleh Belanda gitu. Sebenarnya Belanda menjajah tidak sepenuhnya wilayah Indonesia. Ya karena yang pertama adalah kapasitas pasukannya yang kurang mumpuni, terus wilayah Indonesia yang terpecah-pecah menjadi pulau-pulau. Ini kan menjadi kelemahan bagi penjajah untuk 100% menguasai wilayah. Maka dari itu di beberapa wilayah terjadi perlawanan, pemberontakan. Salah satunya di Aceh, di Sumatera, bahkan di Jakarta maupun di Jawa Timur. Ini menjadi dasar bahwa perlawanan itu ada. Dan nanti itu akan dijelaskan ke materi selanjutnya. Setelah itu, kongsi besar VOC menjadi cikal bakal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Tujuannya tidak lagi terbatas berdagang, tetapi termasuk di dalamnya adalah penguasaan wilayah dan menerapkan sistem monopoli perdagangan. Sistem monopoli perdagangan ini yang dimaksud adalah mereka bekerja sama dengan pimpinan tertinggi di wilayah-wilayah tersebut. Di Jawa ada pimpinannya siapa, di wilayah Bali rajanya siapa. Nah, itu melakukan kerjasama untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut dengan sistem bagi hasil. Nah, dari itu ya sebenarnya wilayah kita ini adalah negara kaya.
Cuman karena sistem ekonominya belum matang atau kita belum mengenal sistem ekonomi yang modern seperti itu, kita menerima saja sistem yang diberi atau ditawarkan oleh Belanda kepada kita. Yang penting kan intinya sama-sama menguntungkan, walaupun kurang transparan pun, karena kita keterbatasan ilmu yang mengakibatkan sumber daya alam kita terus terkeruk seolah-olah kita sudah mendapatkan untung yang besar gitu. Jadi VOC ini hadir intinya adalah sebagai monopoli perdagangan dan perluasan wilayah penjajahan. Yang kedua adalah tujuan dibentuknya VOC. Di LKS kalian itu ada 3. Yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Gitu ya. Yang namanya memang negeri Belanda itu yang rata-rata memang pada waktu itu para saudagar, pedagang. Kalau kita flashback tarik ke belakang lagi saat bangsa India, bangsa Timur Tengah datang ke Indonesia, itu kan datang dengan dasar berdagang. Itu kan secara personal ataupun secara berkelompok-berkelompok. Nah, di Belanda ini, Belanda datang ke Indonesia itu sudah dalam bentuk satu wadah yang namanya VOC ini. Jadi kelompok-kelompok atau orang-orang Belanda tidak berdagang masing-masing. Jadi sistem ekonominya tetap menjadi satu. Sesuai poin 1 tadi, bahwa menghindari persaingan yang tidak sehat sesama warga Belanda dalam berdagang. Jadi betapa hebatnya negara Belanda ini sudah mengatur bahwa sistem ekonominya seperti apa, sistem tatanan kepemerintahannya seperti apa. Ini dibahas pada waktu itu. Ya, terlahirlah VOC ini. Kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia lainnya. Nah, kalau sudah terbentuk wadah seperti VOC ini, maka ini akan berdampak pada kemakmuran rakyatnya, di mana ya namanya bangsa Eropa saling berebut kekuasaan, berebut kekayaan, berebut yang kita bahas pada waktu itu tentang konsep 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Maka dari itu ini menjadi jati diri kalau Belanda adalah salah satu negara yang memang tidak bisa dihindari dalam pergolakan dunia. Setelah itu, yang poin ketiga adalah membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang ingin menguasai wilayah Belanda. Nah, di saat sistem penjajahan yang terbuka tersebut, Belanda itu merekrut beberapa pribumi atau merekrut beberapa orang Indonesia untuk digunakan dalam perlawanan perang-perang pada masa lalu. Kalau kita kenal dulu ada Kenil, itu kan salah satu bentukan dari dari Belanda untuk membantu pertahanan negaranya. Di mana pada waktu itu di Indonesia itu ada loh sumber daya alam, sumber daya manusia yang melimpah. Kita coba aja datang, kita lawan Belanda, kita ambil dari Belanda. Nah, negara-negara Eropa itu berebut wilayah. Maka dari itu kenapa VOC ini menjadi wadah yang sangat bagus untuk pertahanan negara versi Belanda ya. Yang keempat, yang tadi dasar 1, 2, 3 itu tidak bersangkutan dengan ekonomi. Yang keempat ini adalah mendapatkan monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor. Jadi apa yang didapat Belanda di Indonesia, yang ngatur semuanya itu adalah VOC. Entah kayu jati, produksi rempah-rempah, ataupun umbi-umbian, jagung, padi, itu yang mengelola adalah VOC ini dalam segi ekspor maupun impor.
Itu adalah tujuan dibentuknya VOC. Yang ketiga, ada hak yang dimiliki VOC. Itu dijelaskan pemerintah Belanda VOC diberi hak monopoli perdagangan dan hak-hak istimewa atau hak oktrooi. Hak tersebut antara lain ada 9. Kalau yang pertama itu adalah hak monopoli perdagangan, itu Bapak sudah jelaskan. Yang kedua adalah hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Jadi betapa hebatnya VOC ini dipercaya untuk mengelola sumber daya alam milik Belanda dengan dukungan penuh untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Jadi peredaran uang di wilayah jajahannya itu dikendalikan oleh VOC ini. Di saat uang Belanda beredar secara lebih, maka terjadi pembatasan, kenaikan harga itu dikendalikan langsung oleh VOC. Yang ketiga adalah hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasai. Jadi dalam sistem kerjasama antara Belanda dengan wilayah-wilayah kecil-kecil lainnya itu dikendalikan oleh Belanda. Jadi kurang lebih semuanya dalam segi perekonomian tersebut, poin 1 sampai 9, dalam segi perekonomian maupun kerjasama ekonomi itu dijalankan langsung oleh VOC. Jadi betapa kuatnya VOC ini ada di Indonesia. Itu ya. Materi tentang munculnya kongsi dagang VOC ini cukup sampai pada poin C tentang hak yang dimiliki VOC. Tadi dijelaskan tentang lahirnya VOC, tujuan dibentuknya, dan hak yang dimiliki VOC. Sekian pertemuan dari Bapak. Apabila ada yang ditanyakan silahkan. Dari Bapak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.